Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, syukurullah ala ni'amihi wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-lailah. Sanabda darsana al-jadid di kitab al-jadid mulakhas atau at-tukhfa al-bahiyah ala mulakhas qawaid al-lughah al-arabiyyah. Hakadha wa sanujarrib wa nutabbiq madarasna fi kitab al-mukhtarat wa sanamsi makhlan ya, batian ala kulli hal nadrus syai'an fa syai'an wa hatta yati al-kitab alladhi istarau mungkin sa'aktubu al-faqratan wahidatan ala saburah wa naqra wa nu'arrib i'rab al-jumlah hakadha insyaallah taala. Betul. Jadi malam hari ini kita sudah mulai pelajaran baru kita, kitab mulakhas atau kitab yang seperti ini, Tuhfa al-Bahiyah ala Mulakhas Qawaid Lughah al-Arabiyyah. Cetakan yang ada tahqiqnya, yang tahqiq oleh Dr. Ahmad bin Ismail bin Ahmad Ali Abdul Latif. Atau pakai cetakan yang lama nggak masalah ya, sama saja insyaallah. Paling nanti ada sedikit perbedaan di bagian tahqiqnya, tambahan catatan kakinya, khasiyah ya, catatan kakinya itu. Untuk yang di atasnya itu sama persis. Jadi kita akan praktekkan apa yang sudah kita pelajari di mukhtarat. Ya, nanti kita baca, kita i'rab jumlahnya, kemudian kita bahas kenapa sih kok bisa seperti itu membacanya. Ya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, nanti kita bisa dapat faedahnya. Ya, demikian ya. Beda nanti ya, ini untuk pemanasan permulaan. Semakin lama
mungkin terbiasa untuk melihatnya, membukanya, membacanya, mendengarnya. Insyaallah nanti apalagi kitab itu sudah datang semua, sudah di hadapan antum semuanya, ya insyaallah lebih cepat dari yang sebelumnya. Ya, kita belajarnya lebih cepat. Dan insyaallah kita usahakan antum dapat giliran semua membaca. Semuanya paham. Ya, ada yang tidak paham, silakan langsung saja bertanya, instruksi jangan ditunggu. Ya, ada yang perlu ditanyakan langsung ditanyakan saja. Dan tidak perlu khawatir lah, tidak perlu takut, ya, tidak perlu bingung. Ya, sama saja dengan yang kemarin kita sudah latihan i'rab itu. Ya, cuma ini sesungguhnya ini kalimatnya. Demikian ya. Baik. Kepada Hamzah taqaddam. Di sunnah. La tajlis fil wara. Taqaddam. Tajlis fil amam. Baik. Jadi kalau yang punya kitab silakan dibuka ya ibtahu sabha asabi wa salasin. Sabi wa talasin halaman 37 langsung saja. Karena kalau muqaddimah kita baca melalui kitab ini, kalau kitab yang lama sih tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi langsung saja yang sama persis dengan kitab lama di halaman 37. 37. Cetakan lama enggak apa-apa. Ada yang punya cetakan lama? Enggak ada. Nah, yang PDF itu mesti cetakan lama itu. Ya. Halaman berapa? 20? 17. Berarti beda 20. Yang judulnya Qawaidun Nahwi Muqaddimatun Aqsamul Kalimatil Arabiyyati. Nah itu. Oke. Mungkin Anda tuliskan ya. Coba cari ini ya. Cari dulu. Jelas nggak di itu?
Ini ada kalimat sampai sini dulu lah. Lumayan. Aduh, tulisannya naik ke atas pula ya. Jelas nggak? Nampak ya? Di zoom lah kalau nggak. Ini harusnya ke sini tadi ya. Nggak terjadi. Baik. Kita lihat ya, ayo ihwa. Pertama, di awal-awal dulu kita sudah belajar tentang apa? Al-kalam gitu ya. Al-kalimatu itu kata yang artinya kata terbagi menjadi 3, isim, fiil, huruf. Kemudian gabungan isim dan fiil maka dia dan huruf juga dia akan membentuk kalimat atau dalam bahasa Arabnya jumlah. Kemudian agar kita bisa membaca dengan baik dan benar setiap jumlah yang ada di hadapan kita, maka kita harus bisa membedakan mana yang isim, mana yang fiil. Jadi yang pertama kali ini anak ingin sama-sama kita bedakan mana yang fiil, mana yang isim. Kalau sudah bisa bedakan mana yang fiil, mana yang isim, ingat fiil itu hanya bisa diketahui di tasrif kan ya. Setiap perubahan-perubahannya itu ada di tasrif. Adapun isim maka ya gampang. Ya gampang. Baik. Sekarang kita mau bedakan dulu mana yang isim, mana yang fiil. Untuk bagian yang pertama ini itu mana yang fiil, mana yang isim? Qawaid fiil, isim. Ada yang lain? Apa? Ya, ini isim semua ini. Ya, isim semua. Qawaid ini jamak dari jamak taksir ya. Jamak taksir dari qaidah. Ya, qaidatun jamaknya qawaid. Mufradnya ini. Qaidah mana jamaknya? Qawaid. Isim dia. Yang artinya apa nih? Kalau satu berarti kaidah. Kalau qawaid kaidah. Yang jelas dia lebih daripada 2 gitu ya. Qawaid. Ya. Atau pakai, coba lihat pakai ain atau pakai hamzah ya. Anda jadi lupa. Ya, lihat di kamus. Qaidah. Ya pakai ain ya. Pakai ain. Qaidah. Qaidatun jamaknya qawaid. Kalau 2 kaidah qaidatan, tinggal ditambah alif dan mana saja belakangnya ya. Qaidah dibuang dulu ini ya, atau buka menjadi tak biasa tambahkan alif dan nun. Di qaidatani artinya 2 kaidah. An-nahwu sudah tahu semua ya. Nah, kalau kita lihat ini ma'rifat atau ma'rifat, mana yang ma'rifat binadhari ila, ana ulang ya.
bin nadhari ila nau'ihi. Tapi ini muannas ya. Muannas bin nadhari ila nau'ihi muannas. Bin nadhari ila adadihi jamak taksir. Bin nadhari ila ta'yinihi nakira. Kemudian ini nakira. Kalau anahu ma'rifat. Nakira ketemu ma'rifat. Maka biasanya susunannya apa itu? Yang sudah pernah kita pelajarin? Mudhafun ilaih. Isim nakira ketemu ma'rifat. Mudhaf ilaih. Ada apa dengan mudhaf ilaih? Mesti isim yang setelahnya atau yang mudhaf ilaih itu dibaca majrur. Ya. Dibaca jar atau majrur. Tanda jarnya tergantung isimnya, ya, tergantung isimnya. Kalau di sini bin nadhar ila adadihi mufrad, majrurnya mufrad? Kasro. 5859 itu. Isim mufrad kan doma, fathah, kasro. Tadi udah kita kasro saja pasti. Kalau di sini doma jelas. Perhatikan ya. Berarti bacanya qawaidun nahwi. Karena nun itu huruf samsiah kan? Ya, huruf samsiah. Dia tidak bisa kita baca qawaidul nahwi. Biar enggak bisa dia. Susah. Maka dia dimasukkan langsung. Alif lamnya hilang, enggak terbaca karena nunnya nun samsiah. Maka dia dikasih tasdid. Qawaidun. Nah, begitu. Ini utama. Nah, kalau kita bisa menelitinya seperti itu, kita bisa membacanya. Qawaidun. Kalau lamnya enggak disukun, Ustaz. Di lam sini. Ya itu tadi karena nun itu huruf samsiah, Kalau umpama nunnya ada huruf-huruf yang huruf komariah baru dikasih sukun. Ya. Kemudian kalau umpama antum nanti bacanya qawaidun nahwi itu sudah benar. Sudah benar. Ya sampai di sini sudah benar. Tapi karena ini sudah kelas lanjutan ya, anak mau kasih yang lebih sekarang. Ya. Untuk judul ya, dia hukum asalnya di i'rab sebagai khobar. Ya. Untuk judul, maka nanti di i'rab ini judul dianggap judul. Ya, kalau bahasa Arabnya itu unwan, judul. Ya, judul itu di i'rab sebagai khobar. Ingat ya, setiap judul di i'rab sebagai khobar. Khobar itu nasab atau majrur? Marfu. Ya, benar. Dia termasuk bagian dari marfuat. Makanya kita kasih doma. Terus pertanyaannya, kalau khobar harusnya kan ada mubtada. Bahkan kaidahnya itu kan, kaidahnya harusnya ya isim ma'rifat jatuh di awal kalimat itu harusnya sebagai mubtada. Anak tanya nih, ini sekarang ma'rifat atau nakirah? Ini sudah jadi ma'rifat. Nakirah dimudofkan kepada ma'rifat jadi ma'rifat. Ya, seharusnya dia ma'rifat jatuh di awal kalimat, seharusnya dijadikan mubtada gitu. Seharusnya kan? Tetapi karena ini judul, maka dia di i'rabnya sebagai khobar. Terus mubtadanya mana? Mubtadanya mahdhuf istilahnya. Mahdhuf itu
artinya dibuang. Tinggal ditakdirkan aja. Ditakdirkan sesuai dengan khobarnya. Karena khobarnya tadi ini qawaid itu muannas, maka mubtadanya kita cari yang muannas. Isim isyarah biasanya. Isim isyarah yang muannas. Isim isyarah itu apa? Kata tunjuk. Apa saja kata isim isyarah? Bareng-bareng isim isyarah. Hadza, hadzani, haula'i. Ini untuk mudzakar, untuk dekat dan mudzakar. Yang muannas hadhihi, hatani, haula'i. Kalau jauh mudzakar zalika, zanika, ulaika. Kalau perempuan tilka, tanika, ulaika. Ya, itu. Karena ini muannas, sebenarnya kita bisa pakai tilka, bisa. Tapi itu jauh kan? Tilka kan untuk yang jauh. Ngapain kita tunjuk yang jauh? Ini di dekat kita. Kita kan sedang baca dia. Ambil yang muannas perempuan. Isim isyarah muannas yang perempuan. Apa itu? Hadhihi. Jadi takdirnya di sini mubtada'nya itu yang terbuang tadi, tersembunyi itu hadhihi. Ini sebagai mubtada' nanti. Ya, fi mahali raf'in. Qawaidu tadi sebagai apa? Khobar. Khobar i'rabnya apa? Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu jam'ut taksir wa huwa mudhaf. An-nahwi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jari kasratun li'annahu ismul mufradi. Nah, seperti itu. Sudah selesai untuk judul. Ingat ya, itu kaidahnya, antum catat di pinggir-pinggirnya itu buku antum. Setiap judul bisa dijadikan sebagai khobar gitu. Setiap judul bisa dijadikan khobar dan mubtada'nya dibuang. Mubtada'nya mahdzuf atau dibuang. Antum kan sudah biasa nulis Arab, biasakan ditulis Arab itu. Ya. Ini al-unwan ya, yakunu khobaron, gitu dia bahasa Arabnya itu. Enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia dulu lah, nanti lama-lama betul. Al-unwanu yakunu khobaron wal mubtada wa mubtada'u mahdhufun takdiruhu mayunasibuhu, itu dia. Ya, jadi apa tadi antum tulis itu? Yang udah antum tulis apa tadi? Yang judul bisa dijadikan sebagai khobar dan mubtada'nya dibuang, takdirnya disesuaikan dengan jenisnya. Dan takdirnya disesuaikan dengan jenisnya. Biasanya diambil dari isim isyarah. Biasanya diambil dari isim isyarah. Enggak nyampur. Ingat ya, kalau ini rumus-rumus ya. Mim itu untuk mubtada, kha itu untuk khobar, seperti yang di mutarat ya. Belum, jangan bingung. Khobar itu marfu wa alamatu rafihi dhamma li'annahu
taksir di sini. Jamak taksir kan tanda rofanya dengan dhamma. Kalau kita artikan jadinya gimana? Ini adalah kaidah nahwu. Nahwi itu nahwu. Ya. Itu artinya. Ini adalah kaidah nahwu. Kalau umpama tadi hadhihinya ini tidak ada ya, hadhihinya tidak ada, langsung qawaidun nahwu, kaidah nahwu. Pasti terpikir, oh sedang menyebutkan ini adalah kaidah nahwu. Paham enggak? Bisa nyambung kan? Kalau umpama ini enggak ada lah, karena langsung qawaidun nahwi gitu. Kaidah nahwu itu kan sama dengan artinya, ini loh sedang bahas kaidah nahwu. Itu makanya tadi judul itu sebagai khobar, mubtada'nya mahdhuf. Hadhihi. Ini adalah kaidah nahwu. Nah, seperti itu. Ya, agak turun sedikit ya tulisannya muqaddimahnya ya, biar jadi ini khobar wa huwa mudhaf, nahwinya mudhafun ilaih. Tuh. Terus muqaddimatun, anggap di sini lah ya. Ya, muqaddimatun juga sama dengan yang qawaidun nahwu. Samanya dari sisi apa? Judul, dia juga judul. Ya, ini juga judul. Muqaddimatu ini dia dianggap judul juga. Berarti ngirabnya gimana? Ayo, siapa yang bisa? Sama aja dengan itu. Kita irab muqaddimatun, bacanya muqaddimatun karena dia kita takdirkan sebagai khobar. Ngirabnya, ayo. Muqaddimatun khobarun marfu'un isul mufrad wa mubtada'uhu mahdhufun takdiruhu hadhi. Kenapa hadhi? Karena muannas. Muqaddimatun dia muannas. Ayo kita ulangi lagi. Muqaddimatun khabarun marfu'un li'annahu ismul mufrad wa mubtada'uhu mahdhufun wa taqdiruhu hadhihi fi mahali. Atau ini Anda tulis lah ya. Muqaddimatun khabarun marfu'un walamatu raf'ihi dhammatun. Ini sama seperti dengan yang kemarin li'annahu ismul. Enggak ada yang baru ini. Ini lawas ini. Yang baru ini sekarang. Wa mubtada'uhu mahdhufun. Nah, kata mahdhufun ini mungkin antum baru ya. Mahdhufun. Dari kata hadzafa. Hadzafa yakhdhifu. Ini isim maf'ulnya. Hadzafa yakhdhifu hadfan hadzifun mahdhufun. Nah, coba kita lihat di kamus. Hadzafa itu babnya apa? Ini dia. Hadzafa yahdzafu, afwan. Dia berarti masuk bab fa'ala yaf'alu. Ada sih yang yakhdifu juga ada.
Ada yakhdibu ya, hadzafa yakhdibu. Kalau di Mahmud Yunus apa coba? Kalau di kamus ini dia yakhdibu, ada yakhdafu juga, ada dua berarti. Bisa yakhdibu, bisa yakhdafu. Coba di Mahmud Yunus. Makhdufun wa mubtada'uhu makhdufun. Belum cari dulu. Takdiruhu hadhihi fi mahali rafi'in. Dapat. Yakhdifu. Halaman berapa itu? 99. Coba buka 99. Kejauhan Hamzah. 99. Oh, itu dia. Belum cara lihatnya ini yang di atas ini patokannya ini. 99. Kemudian apa yang diumum ini apa yakhdifu hadfan ikhdib. Nah itu dia. Mahdhufun ini dia isim maf'ulnya. Hadza fa yakhdifu hadfan hadifun mahdhufun ikhdib la tahdib mahdafun mihdafun. Itu dia. Itunya dibuang. Mubtada'nya itu dibuang, takdirnya hadhihi dan dia seperti mahali rafin. Ingat ya? Karena kenapa muqaddimah tadi di-i'rab sebagai khabar? Karena dia judul. Sekali lagi. Judul itu di-i'rab sebagai khabar saja. Berarti antum sekarang yang ini sama, karena ini juga masih dianggap judul. Cuma bacanya ini gimana nih? Ayo, bacanya kira-kira apa nih? Aksam. Masalah harokatnya karena judul ya. Judul tadi kita apa? Khobar ya. Khobar itu berarti kita kasih dong ma. Aksamu nakiro ketemu ma'rifat mudhof ilaih berarti harus kasroh. Ini ma'rifat berarti naat dikasih kasroh. Ini karena kasroh ngikut. Seperti ini. Aksamul kalimatil arabiyati. Kalau udah ada til nggak usah al lagi. Ya, aksamul kalimatil arabiyati. Nah, ini baru kasih alif lamnya kasih sukun hamzah. Karena kaf ini adalah pemaria. Aksamul kalimatil arabiyati. Nah, itu dia. Sekarang tinggal teliti saja kenapa itu, dari mana kita bisa tahu aksam itu. Aksam binadri ila adadihi. Ayo. Aksam, kalimat aksam ini binadri ila adadihi. Jam'ut taksir. Mufradnya yang jelas qaf sim mim gitu ya. Nah, masalah bacanya bagaimana? Tinggal lihat kamus, nggak masalah. Nah, itu fungsinya kamus. Nah, tinggal lihat aja, cari qaf, sin, mim itu di situ. Kira-kira artinya apa di situ? Gitu caranya. Jadi di awal-awal ini anak nggak langsung kasih, biar cari dulu. Yuk buka kamus. Boleh kamus yang di HP, boleh kamus yang Mahmud Yunus. Saling melengkapin. Biasanya di HP nggak ketemu, di Mahmud Yunus ada gitu. Qaf sin mim.
Hah? Itu kan fiil. Sekarang ini fiil atau isim? Isim jamak taksir kan? Berarti jangan pakai yang fiil, cari yang isim. Tinggal di bawahnya aja. Kalau antum sudah ketemu qasama tadi, tinggal di bawahnya saja. Masdarnya itu. Hah? Kismun, gitu. Kismun. Apa artinya di situ kis? Bagian. Nah, kismun artinya bagian. Cari yang kismun, jamaknya aksam. Jadi kita tulis di sini. Produk yang baru-baru ini. Sekalian kita dapat produk ya. Qaidatun jamaknya tadi Jadi kismun jamaknya aksamun. Artinya kaidah. Ini artinya bagian. Atau pembagian bisa ya. Bagian atau pembagian sama saja. Ada kan di situ ya? Berarti sekarang ini dianggap judul. Kita i'rabnya tadi apa? Aksamu khabar. Ayo kita i'rab. Aksamu khabarun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun li'annahu jam'ut taksir. Mufradnya kismun. Jam'ut taksir wa huwa mudhafun gitu saja. Al kalimati mudhafun ilaihi majrurun lamatu jari kasratun li'annahu ismul mufrad wa huwa man'utun. Al arabiyati na'tun majrurun walamatu jari kasratun li'annahu ismul mufrad. Kenapa sini naatnya majrur? Karena man'utnya majrur. Itu dia. Kan sudah belajar kemarin. Kalau yang diikutinnya majrur, dia harus majrur. Yang diikutinnya marfu nanti harus marfu. Itu karena dia tabi. Kan sudah ada. Ini tadi mudhaf wa man'ut. Ini naat itu saja. Terus mubtada'nya mana? Kan mubtada'nya belum. Wa mubtada'uhu mahdhufun takdiruhu hadza. Iya, hadza karena dia ini mudzakkar. Hadza aqsamul kalimatil arabiyyah. Oh, bagus, iya, gitu ya, bagus. Jadi tetap mubtada'nya hadhihi, gitu ya. Karena dia untuk ya jamak yang tidak berakal, maka dia memakai hadhihi. Ya. Boleh dilihat isim isyarah di catatan kakinya. Mudharotnya kan di bawah kan? Nah, dibuka. Ya fungsinya di bawah itu untuk menyesuaikannya, mengingat kembali pelajaran. Itu dia. Halaman berapa itu? 11. Ya, silakan buka halaman 11. Ya. Jadi ini sudah mulai nyambung-nyambungkan ini. Konektornya kemarin udah dipasang-pasang, sekarang mau solder ini. Ya. Jadi kita i'rab sekarang hadhihi ya takdirnya tadi. Hadhihi karena takdirnya ini kita gini ya. Ya, kasih. Ini juga hadhihinya ini. Ya, karena hadhihinya aslinya tidak ada di situ. Tapi kita kasih. Nah, jadi pelajarannya ulangi sekali. Kalau judul maka di i'rab sebagai khabar.
Mubtada'nya mahdzub. Mahdzub itu artinya apa tadi? Dibuang. Nih, dari hadfun. Hadzafa, dari hadzafa, isim maf'ulnya mahdzufun. Hadzafa mahdzufun artinya dibuang atau dihilangkan bisa. Dan takdirnya disesuaikan. Biasanya diambil dari isim isyarah. Ya, kalau dia jamak tidak berakal, maka pakai hadhihi. Ingat itu. Makanya dia kita pakai hadhihi aqsamul kalimatil arabiyati. Ya, aqsamul kalimatil arabiyati. Kenapa harus dibaca aksamu tadi? Kenapa kalau dibaca aksamu dikasih doma di sini? Khobar. Ya. Jadi asalnya kita kan ketemu gini aja. Kata aksam. Aksam. Ini kan kemungkinan mun, min. Kita belum tahu dia mana yang mun atau min. Ya, bisa jadi dua itu. Tapi karena dia sudah tahu kita kedudukannya sebagai khobar, maka kita kasihkan doma. Terus kenapa tidak ditanwin? Karena dia mudhof, ada mudhof ilainya. Kalau sudah ada mudhof ilainya nggak boleh ditanwin. Tuh. Jadi betul itu. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nggak buru-buru kok kita, nggak tinggal kereta. Yang baru-baru mufradatnya bagi antum ditulis tambahan-tambahan. Kalau bisa kalau belum antum beli buku yang kecil kayak Amza itu khusus untuk mufradat baru. Ya, setiap mufradat baru antum tulis di buku kecil sendiri ya. Karena mufradat ini bakal ketemu lagi nanti. Ingat sekali lagi perhatikan. Kalau kita dari awal sudah tahu bacanya qaidatun, maka nanti kalau ketemu tulisan yang seperti ini, bacanya pokoknya awalnya qaidah. Yang berubah itu di belakangnya saja. Harokat belakangnya ini aja yang berubah. Kenapa berubah? Karena berubah kedudukannya di dalam kalimat, posisinya di dalam kalimat. Nah, itu dia. Ya. Kecuali kalau dia isim mabni. Isim mabni itu tidak berubah harokatnya. Selama dia isim mu'rab, ini qaidah isim mu'rab, maka dia berubah sesuai dengan perubahan kedudukannya di dalam jumlah. Tapi antum pokoknya depannya ini nggak berubah itu depannya. Pokoknya bacanya qaidah udah. Depannya itu. Nanti ketemu seperti ini bacanya pokoknya qaidah, tinggal belakangnya nih. Apakah tun atau tin atau tan, itu saja. Sama dengan ini juga. Ini pokoknya bacanya qawai, tinggal dalnya itu apa nanti. Ini juga ya kismun, pokoknya kis depannya. Bukan kus, bukan kas. Kas itu bayar untuk duit ini. Pokoknya kata gini kis. Kalau yang seperti ini aksa. Ngerti ya? Bukan iksa, bukan uksa. Pokoknya aksa. Tinggal belakangnya ini aja nih. Bisa mun, bisa min, tergantung nanti posisinya. Ini juga mahdzub. Isim itu kayak gitu aja. Pokoknya udah ketemu sekali, tandain saja. Oh, cara bacanya ini. Yang beda itu nanti di terakhirnya saja. Harokat terakhirnya saja. Tandain aja. Oh, ini cara bacanya ini. Gitu kayak Intel itu kan lah. Indomie telur. Ini pokoknya ini juga nih. Bacanya muqaddimah. Karena di sini kebetulan dia sebagai khobar, makanya kita bacanya muqaddimatun.
Nanti suatu tempat yang lain bisa jadi muqaddimatan, bisa muqaddimatin, nah gitu. Tapi depannya yang jelas ini kalau ketemu yang seperti ini bacanya muqaddimah. Ini juga. Nah, kalau ini kan udah biasa kalimat. Ini juga al-arabiyah. Ini juga udah biasa. Nah, di awal-awal ini pokoknya pembiasaan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita masuk ke sini kalau nggak ada yang mau. Udah ketemu lagi ya? Ini ketemu lagi di sini, ini ketemu di sini. Ya, berarti bacanya sama saja bacanya. Tinggal harokat terakhirnya saja. Harokat terakhirnya itu cara bacanya tentukan dulu kedudukannya. Ya, tentukan dulu dia sebagai apa. Kalau sudah ketemu dia sebagai apanya, dah lihat dia itu isim apa yang di halaman 5859 kasih harokat itu. Kalau kedudukannya marfu ya kasih tanda rofanya apa. Kalau nasab ya tanda nasabnya apa. Kalau jar ya tanda jarnya apa. Gitu. Nah, sekarang ini bacanya apa nih? An-nahwu. Kenapa dibaca dhamma? Mubtada. Apa dia buktinya mubtada? Isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Baik, kita an-nahwu. Depannya nggak usah dikasih harokat lagi ya. Biar terbiasa. Kalau yang sudah tahu di atasnya sudah ada jangan diulangi lagi. Ini mubazir namanya. Jadi satu saja, kalau di atasnya sudah, ya di sini nggak usah, ujungnya saja kasih harokat. An-nahwu. Terus kalau sudah ada mubtada mesti khabar. Kita baca gimana cara bacanya? Apa? Tengok itu barusan di atas masih udah ada itu. Itu ada itu. Nah, itu dia. Qawaidu. Dia sebagai khabar. Terus ini ada ain rafa. Kalau bingung, ini isim atau fiil sekarang ini? Fiil. Fiil apa? Fiil madhi atau fiil mudhari'? Fiil mudhari'. Nandainya dari ya-nya tuh. Ya itu harful mudhara'ah. Ya. Ingat, kalau fiil apalagi fiil mudhari' itu hanya diketahui di tasrif. Antum tidak akan benar bacanya kalau nggak tahu dia wazannya apa. Maka caranya salah satunya buka kamus. Karena kita masih baru-baru belum banyak hafal wazan. Buka kamus, cari ain rafa. Itu bab apa? Cari dulu. Pastikan. Biasanya yang antum hasil carian antum sendiri itu lebih ingat. Di HP nggak ada kamus juga Pak. Ya, cari di HP di kamus yang di HP itu nggak ada. Download lah. Ya, udah pernah share kan linknya? Nah nanti kasih share lagi biar di download yang belum punya. Kalau sekarang ini wajib itu kita harus bawa kamus. Arafa ya arifu artinya apa itu? Mengetahui. Baik. Juga kita tes dulu ya, tes dulu ini. Ya, tengok, kita tes dulu. Karena kita masih belajar, nggak apa-apa dites aja dulu ya. Arifu. Berarti kalau ya arifu ini sebagai kalau fiilnya ini, fiil apa dia nih? Binadori la fa'ilihi. Al fi'lu binadori la fa'ilihi. Tutup apa? Coba buka lu. Ya. Al fi'lu binadori ila fa'ilihi. Halaman berapa itu? Al fi'lu binadori ila fa'ilihi. Terbagi menjadi dua. Apa saja? Maklum sama majhul. Halaman berapa itu harus dipastiin semua? 47. Maklum itu apa?
diketahui pelakunya. Majhul? Sekarang ini kan kemungkinannya bisa maklum, bisa majhul. Tapi sebelum sampai ke sana, ayo cara merubah fiil maklum menjadi majhul. Yang awalnya ya'rifu, kalau dirubah majhul menjadi apa? Gimana cara merubah majhul? Coba binadari ila ma'mulihi. Halaman berapa itu? Oh, di situ ya majhul ya, benar di situ. Kok jauh-jauh lagi? Gimana caranya? Di doma awalnya, mana yang awalnya? Ya, yang awalnya fathah menjadi doma. Yang sukun tetap. Terus di fathah sebelum huruf terakhir. Mana yang sebelum terakhir? Oh, yu'rah, ini tetap yu'rafu. Ini maklum, ini majhul. Kalau majhul artinya berarti apa sekarang? Diketahui. Kalau ya'rifu kok tidak diketahui? Mengetahui. Ya, kalau ya'rifu dia laki-laki sedang mengetahui. Kalau yu'rafu dia laki-laki sedang diketahui. Gitu. Di. Majhul itu artinya bacanya di, bukan tidak. Ini ini di, gitu saja. Majhul itu di. Mengetahui, diketahui gitu. Ingat ya, ini maklum berarti ada fa'ilnya. Kalau majhul berarti tidak ada fa'ilnya. Kalau maklum biasanya pasangannya fa'il. Kalau majhul pasangannya naibul fa'il. Masih ingat nggak? Halaman berapa itu? Ya di situ juga kayaknya. Enggak ya? Oh enggak. Kita waktu belajar fa'il sama naibul fa'il lah. Marfu'at. Ya, marfu'at. Halaman berapa itu? Setelah mubtada khobar, isim kana, khobar inna, baru fa'il, naibul fa'il. 75 itu. 72 sama 75 itu dia. Naibul fa'ilnya 75. Kalau fa'ilnya 72. Berarti kalau fa'il itu pelakunya kan? Pelakunya. Kalau naibul fa'il kan pengganti pelaku. Artinya pelaku aslinya tidak ada gitu kan. Nah, sekarang kalau umpama kita baca. Kalau ini bacanya apa nih? Biha, bi-nya huruf jar. Bi ini ha domir. Nah, sampai sini aja dulu. Nah, kita biar memastikannya kita artinya dulu tadi. Nahu artinya apa? Nahu. Ya, nahu. Nahu adalah ini tadi. Kaidah-kaidah. Tengok ini. Fiil yang jatuh setelah isim nakirah kemarin apa? Naat. Kaidahnya apa itu? Nasimahan. Itu nasimahan. Nasimahal. Kalau na ini naat, nakiro, nah singkatan dari nakiro, maka isim setelahnya atau fiil setelahnya menjadi sifat. Ma ini ma'rifat, jadi hal. Gitu. Nasimahal. Mahal apa murah? Ya, lumayan lah. Jadi kan ini nakira atau marifat? Qawaidun nakira ya. Nakira berarti fiil yang jatuh setelah isim nakira. Naat ya, nanti ngartikannya pakai yang. Itu ada yangnya. Kalau naat itu. Nanti kita ulangi. Nahu adalah kaidah-kaidah yang kok antum pakai diketahui tapi bacanya ya'rifu. Ya'rifu itu tadi mengetahui. Nah, kaidah ulangi. Nahu adalah kaidah-kaidah yang dia ada dianya kan? Yang dia mengetahui. Siapa itu dia?
Ya fa'ilnya itu siapa? Nahwu gitu. Baik, nahwu. Kira-kira nahwu itu orang atau makhluk hidup atau benda mati? Benda mati. Kira-kira benda mati bisa bekerja atau tidak? Tidak bisa kan? Maka kalau karena dia itu benda mati tidak bisa bekerja, tidak mungkin dia di sini ya'rifu. Dengan dirinya sendiri dia untuk mengetahui. Mengetahui itu kan istilahnya kerja, kata kerja yang membutuhkan benda hidup. Karena benda mati nggak bisa ngetahuin. Itu. Berarti baca ya'rifu maksudnya tidak bisa. Maka harus berpindah ke yu'rafu. Itu maksudnya. Nanti kayak gitu caranya, antum tes dulu ya'rifu bisa nggak? Kalau secara arti nggak masuk dia, karena ini nahwu ini benda mati, nggak mungkin dia sendiri yang mengetahui. Nah, maka dibaca majhul yu'rafu. Kalau yu'rafu berarti artinya apa tadi? Kita ulangi terjemahannya. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengan nya. Ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa dia muannas? Karena kembali ke kaidah. Ya, qaidatun ini kan muannas tadi, makanya pakai domirnya. Karena dia tuh menjadi. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengannya, dengan kaidah ini maksudnya. Nya itu dengan kaidah ini, itu maksudnya. Dengan kaidah ini apa? Nih bacanya. Nah, ini karena kalimat baru, nggak apa-apa nak kasih tahu. Wazifah, tinggal terakhirnya. Sekarang bisa tatuti, tantuntin bisa juga tantuntin. Nah, pilih dulu. Suruh untuk menentukan kemungkinan dari tiga ini, kita harus tahu dulu kedudukannya. Nah, kedudukannya apa? Di situ kira-kira sebagai apa? Tadi ini yu'rafu. Yu'rafu kan fi'il majhul. Ingat, setiap fi'il majhul harus ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya sudah ada belum di situ? Belum ada. Berarti harus cari naibul fa'ilnya. Kira-kira naibul fa'ilnya? Ini dia naibul fa'ilnya. Kalau naibul fa'il itu marfu, mansub, majrur? Marfu. Dia masuk marfuat kan? Naibul fa'il. Fa'il, naibul fa'il. Berarti yang tin dihapus, tan juga dihapus. Kemungkinannya cuma tun. Wazifatun. Kenapa dia baca wazifatun tadi? Karena sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il dari kata yu'rafu. Terus ini bacanya, kalau seperti ini bacanya apa? Kul. Kemungkinannya bisa kullu, kulli. Sekarang dia nih mau dibaca apa? Ya. Kullu, kalau kullu sebagai apa? Nggak ada kan? Maka dia baca kulli. Di sini kalau kulli berarti kok tiba-tiba mazhur, kemungkinannya dia ini mudhof nilai. Berarti wazifatunya mudhof. Berarti kalau udah mudhof nggak boleh boleh tanwin. Makanya dia kita ini. Hilangkan tanwinnya. Ini naibul fa'il wa huwa mudhof. Kullinya mudhofun ilaihi. Ingat lagi, setelah kata kullu, maka isimnya setelahnya itu juga diirab sebagai mudhofun ilaihi. Ingat ya. Setelah kata kullu sama ba'du mesti jadi mudhofun ilaihi. Setelah kata kullu sama ba'du, kullu sama ba'du, maka dia mudhofun ilaihi.
Ya, setelah kata dua ini itu mudhof nilai. Setelah kata kullu sama ba'du, maka harus mudhofun nilai. Nah, kayak kalau udah mulai belajar kayak gini, kita memang butuh papan tulis yang agak besar lagi. Biar panjang gitu ya, nggak ngapus-ngapus gitu ya. Berarti ini kalimat, ini bacanya ya, depannya mesti kalimat. Tinggal ininya kan, harokat terakhirnya. Karena dia tadi setelah kullu itu mudhofun nilai, maka kita kasih kasroh kalimatin gitu dia. Kullu kalimatin. Terus ada nakira ketemu nakira. Ya, jadi dakhilin atau dakhili. Nakira ketemu ma'rifat. Mudhofun nilai. Dakhilil, ini bacanya apa? Jumlati. Sudah panjang. Nah, kita ulangi lagi bacanya. Anahwu. Enggak, baca dulu. Nahwu qawaidu. Kenapa tidak qawaidun? Enggak ada mudhof. Kalau dibaca, apakah harus kita tanwin? Berarti salah ini. Hukum asal, iya, hukum asalnya isim nakiro kan harus di tanwin. Nah, sekarang ini mau kita tanwin atau tidak? Kenapa? Loh, khobar kenapa? Khobar bisa ditanwin. Selama isim nakiro hukum asalnya ditanwin. Kecuali halaman 5859 itu. Coba lihat. Apa? Yaitu mamnu minas sarfi. Apa itu mamnu minas sarfi? Isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, ini qawaidu itu mamnu minas sarfi. Dia tidak boleh tanwin. Makanya kita baca qawaidu, tidak boleh qawaidun. Kalau qawaidun salah. Ya. Nukarir, kita baca lagi. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati. Kita terjemahin. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang baca dulu naibul fa'ilnya, ngartikannya. Untuk biar mudah, untuk fi'il fa'il baca fa'ilnya dulu, terjemahkan fa'ilnya dulu baru fi'ilnya. Naibul fa'il juga seperti itu. Naibul fa'ilnya dulu baru fi'ilnya. Kan dalam kalimat itu subjek predikat kan? Ya, subjek itu pelaku. Nah, jadi nahwu adalah kaidah-kaidah yangnya disebutin aja, yang nih dengannya baca ini apa nih wazifah? Mana wazifah? Tugas atau pekerjaan. Wazifun kan pekerja. Tugas kulli setiap kalimatin kata dahili yang kan nat tadi ya, nat ini yang masuk di dalam kalimat diketahui dengannya. Itu baru nerjemahinnya kayak gitu. Balik ke situ. Karena ini fiilnya predikat kan. Ulangi ya terjemahinnya paling enak. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang tugas setiap kata yang masuk dalam kalimat diketahui dengannya. Itu dia. Masuk kan? Jadi sekarang kesimpulannya ini nahwu kita ini nahwu kita akan belajar kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah apa? Kaidah yang
ini setiap tugas kata, ini kaidah yang setiap kata, tugas setiap kata yang masuk dalam kalimat itu diketahui dengannya. Itulah ya. Tugas setiap kata yang masuk di dalam kalimat diketahui dengan kaidah itu. Apakah dia harus dibaca dom marfu, apakah mansub, ataukah majrur. Nahwu itu tugasnya itu, cuma mengetahui harokat. Ya, tugas setiap kata itu. Ya, tugas kata yang masuk di dalam kalimat. Ya, dia ngapain tugasnya? Apakah dia merobahkan, apakah memasukkan atau majrurkan? Sekarang waw ini huruf apa? Huruf ataf, harful atfi. Bagus. Apa tugas huruf ataf? Dia itu termasuk tabi. Berarti isim yang jatuh setelah huruf ataf diirob sebagai atfun. Ingat ya? Isim yang jatuh setelah huruf ataf dibaca atfun. Ingat ini dof. Tinggal ngikut kemana dia? Ya, tinggal maktubnya kemana? Ikutnya ke tugas setiap kata yang masuk dalam kalimat dan juga ya dof. Ini dia kembalinya ke ini. Wazifatu. Wadaftu. Nah, karena dia ini kembalinya ke tugas ini wazifatu, karena dia marfu, maka atofnya juga harus marfu, kita kasih dhamma. Wadaftu. Kemudian setelahnya ini mudhof ilaih. Wadaftu awahiril. Ini kalimati. Mudah-mudah bilai semua. Ini dia atop, irobnya atun, ain, wa huwa mudhof ilai, wa huwa mudhof juga. Dia sebagai mudhof ilai sekaligus sebagai mudhof lagi. Ini mudhofun ilai. Nah, ini kalimat. Kalimat tuh banyak sekali yang mudhof ilai, mudhof ilai, gitu aja. Mubtada, khobar, fiil, fa'il, fiil, naibul fa'il, itu aja kalimat. Cuma itu saja, 2 saja. Iya, jadi nggak banyak-banyak. Ya masalahnya kita belum kenal aja gitu tadi. Kalau udah kenal cara bacanya apa ya enak. Yang dibawa hapus ya, biar nggak ganggu. Ini sudah dicatat tadi kan? Memang dia butuh papan tulis lebar. Ada wa lagi. Wa ini apa? Huruf atop juga sama. Huruf atop. Berarti ini bacanya kaifiyatu. Ikut sama nih. Dop tu. Kaifiyatu. Mudhof ilaih istilahnya. Biha. Selesai. Selesai satu paragraf. Kita ulangi baca yuk sambil di-i'rab nanti. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati wa dabtu awahiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiyah. Kaifiyah kayaknya ada itunya. Nah, kata-kata yang baru-baru itu untuk di awal-awal nggak apa-apa antum harokatin di buku antum. Tapi pakai pensil ya, kalau bisa pakai pensil. Biar suatu saat nanti ketika antum sudah bisa dihapus.
An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati wa dabtu awahiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Terjemahannya, nahwu adalah kaidah-kaidah yang tugas setiap kata yang masuk dalam kalimat diketahui dengannya, dan juga ya bentuk harokat akhirnya. Penetapan, doktu itu penetapan harokat akhirnya. Ya, harokat isim tadi apakah doma, fathah atau kasroh. Dan ya bagaimana i'rabnya? Bagaimana cara mengi'rabnya? Itulah tugas kita nahwu sekarang. Kita kan sedang belajar nahwu. Jadi nahwu kita yang mau kita pelajari itu, setelah kita belajar nahwu nanti kita jadi tahu tugas setiap kata, harokatnya apa, dan cara mengi'rabnya. Itu dia. Cara mengi'rabnya. Siapa yang berani mengi'rab ulang? Ya, mengi'rab ulang dari atas lah, Pak. Badui, maju Badui. Di atas ya, dari judul, dari qawaid. Yang lain tidak. Kalau yang mau coba, ininya enggak dibacakan ya, ini aja. Baca dulu nanti baru aku kasih tunjuk hadirnya ini. Jadi ini dibaca. Hadirnya. Oh, ada oh ya. Qawaidu nahwu. Qawaidu nahwi. Ada idghamnya sedikit. Nun kan? Qawaidun nahwi. Qawaidun nahwi. Perhatikan dirong. Qawaidu khabarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li annahu jam'u taksiri wa huwa mudhaf. An-nahwi mudhafun ilahi majrurun wa alamatu jarhi kasratun li annahu ismul mufrad. Wa mubtada'uhu mahdhufun takdiruhu hadhihi fi mahalli raf'in. Muqaddimatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li annahu ismul mufrad wa mubtada'u mahdhufun takdiruhu hadhihi fi mahalli raf'in. Aksamul kalimatil arabiyati aksamu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li annahu jam'u taksir wa mubtada'u wa huwa mudhaf. Al kalimati mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarhi kasratun li annahu ismul mufrad wa huwa man'ud. Al arabiyati na'tun majrurun wa alamatu jarhi kasratun li annahu ismul mufrad wa mubtada'u mahdhufun wa mubtada'uhu mahdhufun takdiruhu hadhihi fi mahalli raf'in. Artinya dari sini ya. Kalau ngartikannya enggak apa-apa, sebutkan mubtada'nya. Ya. Ini adalah kaidah-kaidah nahwu. Ini adalah muqaddimah. Ini
adalah pembagian kata Arab, kata-kata yang berbahasa Arab. Baca dulu semua baru. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. An-nahwu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li'annahu ismul mufrad. Qawaidu khabarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li'annahu ismul mufrad. Li'annahu jam'ut taksir. Yu'rafu fi'lul mudhari'un marfu'un fi'lul mudhari'un lil majhuli marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li'annahu lam yusbik adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Wa naibu bi harful jar ha fi mahalli jarin. Apa? Ini enggak dini naat. Belum nanti. Oh, iya. Belum fa'il. Wa wazifatu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li'annahu ismul mufrad. Langsung dulu nanti. Apa? Sampai jumlahnya. Wa huwa mudhaf kulim mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Wa huwa mudhaf kalimatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun li'annahu ismul mufrad. Wa huwa mudhaf wa huwa man'ud dakhili na'tun majrurun wa alamatu jarri kasratun li'annahu ismul mufrad. Wa huwa mudhaf al jumlati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun li'annahu ismul mufrad. Fi'il wa fa'il fi'il wa naibul fa'il jumlatun fi'liyatun fi mahali raf'in na'tun wa harful jari ini harful atfi dhabtu atfun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf awakhiri mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf al kalimati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu jam'u muannas salimi. Wa harful atfi kaifiyatu atfun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf i'rabi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf ha mudhafun ilaihi fi mahalli jarin. Dari sini ya. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang tugas setiap kata yang masuk di dalam kalimat diketahui dengannya, dan juga penetapan harokat akhir kata dan penetapan harokat akhir kata-kata dan cara i'rabnya, cara mengi'rabnya. Dihapus lalu-lalunya ada yang berani? Atau ini yang belum dihapus? Silakan, siapa lagi? Ayo, Abu Muhammad. Silakan, Abu Muhammad.
Taqaddam. Hah? Dibaca baru diikhlas. Sudah banyak. Qawaidun nahwi. Qawaidu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu jammut taksir wa huwa mudhaf. An-nahwi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufrad wa mubtada'uhu mahdzufun hadhihi takdiruhu hadhihi fi mahali raf'in. Muqaddimatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufrad wa mubtada'uhu mahdzufun takdiruhu hadhihi fi mahali raf'in. Aqsamu khabarun marfu'un aqsamul kalimatil arabiyyati. Aqsamu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu jam'ut taksir. Wa huwa mudhaf. Al-kalimati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf. Al-arab wa huwa man'ud. Al-arabiyati na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi majrurun. Na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufrad. An-nahwu sampai an-nahwu qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati wa daftu awakhiril kalimati wa kaifatu wa kaifiyatu i'rabiha. An-nahwu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Qawaidu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu jam'ut taksir. Yu'rafu fi'lul mudhari'u majhul. Fi'lul mudhari'u majhul marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu adatun min lam yusbik adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Bi harful jarri ha dom fi mahali majrur fi mahali jarrin. Wazifatu apa tadi? Naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf. Kulli mudhafun ilaih majrurun wa alam kulli majrurun mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Oh gitu aja. Wa huwa mudhaf. Kalimatin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufrad. Wa huwa man'ud dakhili na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf. Al jumlati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufrad wa harful atfi dabtu atfun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf.
awakhiri mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf al kalimati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufrad li'annahu ismu muannas salimi jamak muannas salim wa harful aqfi kaifiyatu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf i'rabi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf fi mahalli jarrin mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Terjemahannya tadi dari atas sana. Ini adalah kaidah-kaidah nahwu muqaddimah. Ini adalah Oh iya. Ini adalah muqaddimah gitu ya. bahasa Indonesia itu kan? Ya. Dari bahasa Indonesia. Sebenarnya artinya membuka. Ini adalah apa? Kumpulan pembagian kata bahasa Arab. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang tugas setiap kata tidak yang masuk di dalam kalimat yang apa? Diketahui dengannya. Diketahui dengannya. Dan penetapan harokat akhirnya, akhir kata, dan bagaimana cara mengi'rabnya. Baik. Ada gambaran lah sedikit ya. Ada gambaran beberapa produk yang baru. Terus tadi ya, judul itu di-i'rab sebagai khobar. Kemudian itu mubtada karena ma'rifat, isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Karena dia isim mufrad, maka kita kasih dhamma. Ya, isim mufrad kan rofanya dhamma. Terus setiap ada mubtada mesti ada khobar, kasih khobar. Ya, khobar juga marfu. Ya udah kasih dhamma karena qawaidu jamak taksir. Jamak taksir itu tanda rofanya juga dengan dhamma. Ada di halaman 5859 itu. Kemudian kita tadi sudah coba ya'rifu. Ya'rifu dia tidak masuk ke sini karena dia nih tidak berakal, bukan manusia. Maka kita jadikan majhul. Yang awalnya ya'rifu menjadi yu'rafu. Di dhamma awalnya di fathah sebelum huruf terakhir, yu'rafu. Biha, bi huruf jar, ini isim kita aja, isim domir. Ada fi'il majhul, maka ada naibul fa'il. Maka ini naibul fa'ilnya dikasih. Ya. Kalau sebenarnya ada pertanyaan, kan sebenarnya fa'il sama naibul fa'il itu harus sesuai dengan fi'ilnya, gitu kan? Itu di buku itu ada itu, mutarad. Ya, kecuali kalau ini, kecuali karena dia sudah dipisahkan ini. Ada pemisah antara fi'il dan naibul fa'ilnya, maka boleh tidak sesuai. Hukum asalnya harus sesuai. Yu'rafu ini kan aslinya domir huwa kan, huwa mudzakkar. Harusnya naibul fa'ilnya juga yang mudzakkar. Sementara wazifatu itu muannas. Nah, seharusnya nggak boleh, tetapi karena ada pemisah jadinya boleh. Coba antum lihat. Ya bagian fa'il juga, fa'il atau naibul fa'il. Fa'il dulu fa'il. Fa'il. Wajib dibagi.
dikasih tak ta'nis gitu ya. Dapat nggak? Ya, mana lu nggak bawa? Pinjam. Ini halaman 72 ini. Fi'il wajib diberi tak ta'nis fa'alat untuk fi'il madi atau taf'alu untuk fi'il mudhari apabila fa'ilnya adalah isim muannas hakiki. Jatuh langsung setelah fi'ilnya. Kemudian dhamir mustatir untuk muannas, takdirnya hiya. Terus ini fi'il boleh diberi tak ta'nis fi'il madi atau tidak jika fa'ilnya isim muannas hakiki ada pemisah antara fa'il dan fi'ilnya. Nah, itu ada pemisah. Ini juga berlaku untuk naibul fa'il. Ya, ada pemisah, boleh kan dia. Hukumnya situ sekitar boleh. Jadi ada pemisah biha. Jadi boleh dia. Boleh dikasih tak ta'nis, boleh tidak. Boleh yurafu, boleh tu'rafu, bisa, enggak masalah. Ya, bisa saja nih. Annahu qawaidu tu'rafu biha wadhifatu, boleh, enggak masalah. Tapi karena di buku itu yurafu, ya udah yurafu saja. Hukumnya boleh. Ya. Naibul fa'il itu marfu, isim mufrad, ya kita kasih dhamma. Ya. Karena sesuai dengan artinya, ini yang kaidah nahu adalah kaidah-kaidah yang tugas setiap itu kan berarti mudhof ilaih kan. Ya, dia tugas setiap. Kalimat itu, kalimat kalau jumlah ismiyah mubtada khobar itu kan ini adalah gitu aja. Ya, adalah. Ini kayak nahwu adalah. Itu kalau ngartikan mubtada khobar. Kalau ngartikan fi'il fa'il, ya tergantung fi'ilnya apa. Akala Muhammadun berarti Muhammad makan. Kalau jalasa Muhammad duduk, kayak gitu. Selain itu, selain dua kalimat ini berarti ngartikannya kalau mudhof ilaih seperti ini. Tugas setiap. Nah, tugas setiap. Kan tidak seperti mubtada khobar kan? Tidak seperti fi'il. Fi'il fa'il. Berarti tugas setiap. Oh ini udah mudhof ilaih ini, udah kasih mudhof ilaih saja. Wadhifatu kulli mudhof ilaih itu majrur, udah kasih majrur. Makanya kita baca wadhifatu kulli. Ya, dan kulli setiap isim yang jatuh setelah kulli mudhof ilaih juga, maka kita kasih mudhof ilaih lagi. Itu kaidah-kaidah yang kecil-kecil seperti itu catat tuh. Tadi kan sudah catat. Setiap kulu sama ba'du, isim yang jatuh setelah kulu sama ba'du harus mudhofun ilaih. Makanya mudhof ilaih. Nah, ini nakiro, udah jadikan naat saja. Ya, naat kan naat hakiki kemarin. Nakiro, ya, sama mufrad, muannas gitu ya. Ini kan sudah nih. Ini walaupun muzakkar tapi dia mudhofnya kepada isim muannas, dianggap muannas. Makanya bisa jadi naat di sini. Ya, makanya naat ini dahili kita jadikan naat. Karena dia majrur, naat juga harus majrur. Makanya dahili. Nakira ketemu marifat, udah mudhof ilaih lagi. Berarti dahilil jumlati mudhof ilaih. Nah, kayak gitu saja cara untuk deteksinya. Anda yakin kalau sekarang ini menurut antum jadi agak sulit masih an. Bahasa Arab itu mudah, sekarang masih sulit karena antum baru terjun sekarang, baru permulaan, baru hari ini kita. Nanti lama-kelamaan insyaallah cepat. Sudah terbukti kok ke teman-teman ya. Di awal-awal waktu kita buka ini, bacanya gimana ya? Anda jelasin ulang-ulang gini aja. Tapi lama-lama sekarang mereka udah baca sendiri. Anda tinggal kalau ada salah sedikit, gitu aja. Karena biasanya gitu. Nanti apa ini? Baca lagi kayak gitu juga. Gitu aja. Nah ngapain itu biarin aja sampai dapat sendiri. Berarti kalau ini salah itu. Atau kalau terpaksa, kenapa antum baca seperti itu? Alasannya apa? Nah, gitu Anda tanya. Ya. Sebenarnya nahwu itu bebas, antum bebas suruh baca bebas. Mau dikasih harokat apa saja bebas, asal ada asalnya. Asal apa? Alasannya benar gitu aja. Kata Syekh Utsaimin, nahwu itu sebenarnya membaca kitab itu bebas, terserah antum.
asal alasannya jelas. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini waw ini huruf atop, makanya setelah huruf atop itu tabi, dia ngikut. Nah, ngikutnya tinggal kemana? Kalau yang diikutinnya marfu, ya paksa kita kasih marfu. Ngikutnya di sini, karena ini kan cuma mudhof ilaih semua. Kulli kalimatin dahil jumlah ini kan mudhof ilaih, nggak mungkin bisa diikutin. Ngikutin ini yang ininya, wadifatu. Nah, dan makanya wadifatu itu marfu, ya udah atopnya marfu. Nah juga kenapa dijadikan mudhof ilaih? Sama dengan tadi ngartikannya. Tugas setiap ini menetapkan harokat akhir. Awahir ini jamak dari akhir. Awahiri jamak dari akhiri. Ya, harokat akhir. Kalimati ini jamak muannas salim dari kalimatun. Ya, kalimatun kan jamak muannas ya. Kalimatun isim muannas ya. Kalau duanya kalimatani. Kalau jamaknya kalimatannya dibuang dulu, tinggal tambah alif dan ta. Kalimatun. Nah, karena di sini kebetulan jadi mudhof ilaih makanya di kasroh. Gitu. Terus nggak ditanwin karena ada alif lam. Gitu. Masalahnya kan tun ini. Awairil kalimati. Wah ini juga huruf atop. Nah baca lagi, atopnya tetap ngikut ke sini. Makanya kaifiyatu. Setelahnya mudhof ilaih lagi. Udah jelas mudhof ilaih lagi tuh. Maka i'rabi. Mudhof ilaih kan majrur. Di ha itu tetap domir. Ya. Kalau ini nanti ngirabnya sebagai apa? Domir jar muttasil di halaman 15-16 itu. Domir bersambung dengan isim, maka dibaca sebagai mudhofun ilaih. Fi mahali jarin gitu. Begitu ngetesnya. Deteksinya. Ya, memang kadang kalau awal-awal nyolder kan konslet biasanya. Bener gak? Ya ini biasanya konslet duluan cerup gitu. Yang konsletnya nggak parah biasa besok datang lagi. Yang konsletnya parah biasanya kebakar dia langsung. Meledak dia. Pelan-pelan aja. Nah, biar nggak konslet pelan-pelan nyoldernya. Jangan shot. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Insya Allah bahasa Arab itu mudah. Ya, setelah benar-benar terbuka pintunya itu. Pintunya itu masalahnya terbuat dari besi. Dorong besinya itu yang berat. Nanti kalau sudah terbuka, banyak itu U-nya. Iya, benar. Ini sudah Anda buktikan. Oh, kayak gini ternyata. Oh, kayak gini. Kan udah tahu deh, udah mudeng itu udah. Terus tadi yang Anda katakan, perkataan para ulama, Syekh Utsaimin, sebenarnya membaca itu bebas, ya sekali lagi bebas. Tapi asal tahu alasannya. Contohnya, ulama itu untuk yang judul ini jangan jadi subhat antum ya. Ini benar ini, di kitab ada. Untuk judul ini, Anda tadi ajarkan apa? Judul di i'rab sebagai khobar. Ya, hukum asalnya dia sebagai khobar gitu. Tetapi boleh dibaca nasab, boleh dibaca majrur. Boleh kita baca qawaidan nahwi. Boleh kita baca qawaidin nahwi. Asal kasih alasannya. Nah, kalau umpama ini kita bacanya sekarang qawaidan nahwi. Berarti kan kalau ini identiknya ke apa? Nasab ya, nasab. Tinggal bayangkan aja yang nasab. Yang mansubat itu. Apa saja? Khobar kana, enggak mungkin enggak ada kana di sini. Isim ina, enggak mungkin enggak ada ina. Kemungkinan maf'ul bih, itu deh, maf'ul bih. Kalau maf'ul ma'a, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, itu kan ada syarat-syaratnya. Kemungkinan nih kalau nasab ini udah maf'ul bih. Udah jadikan maf'ul bih, berarti nanti carikan takdirnya. Takdirnya sekarang misalnya fi'il. Apa ini? Aqra'u. Asal katanya apa nih? Qara'a yaqra'u. Kalau aqra'u berarti domirnya apa? Ana. Artinya kok telah saya sedang membaca.
Nah, jadi gini, aqra'u qawaidan nahwi. Jadi qawaidan ini sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Ya, dari fi'il ini aqra'u. Kan saya sedang baca sekarang. Aqra'u qawaidan nahwi. Saya ini loh sedang baca kaidah nahwu. Fi'il fa'ilnya terbuang. Takdirnya dari perbuatan kita. Bisa dibaca qawaidah. Masuk dia ada alasan. Oh iya juga ada alasan. Boleh terima. Iya benar. Ini khusus untuk judul saja ya. Untuk judul memang bisa dibaca 3 ini. Bisa marfu, kalau marfu berarti khobar. Kalau mansub berarti naib maf'ul bi. Majrur juga bisa dibaca majrur. Berarti tinggal kasih saja takdir yang pakai huruf jar. Apa kalimatnya kira-kira? Yang ada huruf jarnya gitu ya. Apa? Berarti cari fiil yang lazim. Fiil yang lazim. Fiil lazim itu kan yang tidak butuh maf'ul bi objek. Kalau qara'a tadi kan maf'ul bi, dia butuh objek kan, mutaaddi. Nah, kalau yang udah majrur, cari yang dia lazim, yang nanti pakai huruf jar. Misalnya, kalau angguru, saya melihat kepada kaidah nahwu, ekstrim kali melihat. Ya bisa aja, apa-apa. Ya. Nah, misalnya undur aja, undur ila pakai ila lah. Kalau ila kan qawaidin nahwi. Undur artinya apa? Lihat kepada kaidah-kaidah nahwu. Jadi kita nih yang sedang baca suruh lihat. Atau dengar juga bisa. Isma. Tapi undur dia bisa, undur ila qawaidan nahwi. Perhatikan, undur ila itu artinya perhatikan. Perhatikan kaidah-kaidah nahwu ini. Nah, kayak gitu. Karena kita masih dasar, pusing-pusing cari-cari takdir-takdirnya, bingung, dah itu aja pakai. Nah, kan cuma ana pengen nyampaikan ke antum, ulama itu ngasih kebebasan baca. Yang penting alasannya. Dan alasannya nggak boleh sembarang alasan. Pokoknya saya alasannya kayak gini ya nggak boleh. Alasannya itu harus disesuaikan dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Masuk nggak dia kaidahnya? Jangan pula kita tiba-tiba buat kaidah baru yang nggak ada di kitab. Gara-gara ingin cari alasan gitu kan, buat kaidah baru. Nah, ini nggak benar. Kaidah-kaidah yang udah ada dimasukkan bisa nggak? Masuk berarti baca seperti itu ya. Makanya kalau kita misalnya kalau udah nanti kelas lanjutan lagi itu biasanya kalau kita atau yang udah agak lama nanti lah, karena biasanya kalau antum baca misalnya marfu, nah tanya kenapa antum baca marfu, nah itu kan berarti antum tugasnya cari alasannya apa, tinggal nanti anda pertimbangkan masuk nggak kayak alasan antum, nah gitu. Seru lah pokoknya. Ya, yang konslet nanti dikasih itu air WD itu biar nggak konslet lagi. Dibersihin dulu, disemprot-semprot, diangin-angin, jalan-jalan angin hilang itu konsletnya, masuk lagi bisa ya. Tapi seru lah, jangan putus asa. Apalagi seru kalau antum punya kitabnya. Udah pesan kan? Ini baru benar-benar pertempuran ini. Kemarin masih pemanasan pertempurannya. Ini baru benar-benar pertempuran. Dan di sini memang benar-benar nanti penjaringan. Siapa yang muntawir enggak muntawir ini? Ya, mudah-mudahan lah. Baik, ada pertanyaan enggak? Ada ya? Masya Allah. Kita baru satu paragraf yang kecil ini hampir 2 jam baru judul. Biasanya itu kita 2 jam itu sudah habis 5 lembar biasanya kalau 2 jam itu. Bagi yang kakak-kakak kelas antum. Teman-teman yang di Bengkong itu yang sama anak malam Kamis itu
1,5 jam, kadang kita udah 5 lembar kadang. Kalau baca satu muka. Kalau waktunya sudah malam kali, paling anak kasih satu paragraf. Mereka tinggal baca aja, baca terjemahin. Nanti kalau salah, itu aja. Terus kalau udah nggak sadar gitu kan, nggak sadar juga itu aja dibaca. Nah tanya, antum kenapa baca seperti itu? Alasannya apa? Gitu aja paling. Jadi cepat selesai. Nah, kita sedang baca kitab Tajilun Nada. Tajilun Nada itu kitab nahwu juga, tapi di atasnya ini level 3 ya. Level 3 Tajilun Nada. Udah ada hilaf-hilafnya. Ya. Mereka dulu seperti antum sebelum sampai yang seperti ini tuh. Iya, sama dengan antum. Jadi antum nggak usah khawatir. Tanya Pak Dwi kan kalau antum lihat beliau kayaknya udah bisa ya. Beliau sama dasar sama antum. Ya. Cuma tanya aja alasannya kenapa dia bisa gitu ya. Belajarnya gimana gitu. Ya wala uzakirallah ya hada. Barakallahu fikum. Naktabi bihadzal qadar. Aku lihat astaghfirullah wa lakum wa muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.